Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita seseorang yang kehilangan orang yang paling dicintainya. Tenggelam dalam kesedihan, ia berusaha menutup diri dari dunia. Sampai akhirnya ia jatuh dan hancur. Akankah ia menemukan makna kehidupan? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Raya adalah seorang wanita muda yang dulunya penuh semangat. Namun, kehilangan mendadak membuatnya seperti bayangan dari dirinya sendiri. Hari-harinya dihabiskan dalam kesendirian, dan pekerjaannya mulai terancam. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana ia perlahan-lahan mulai terpuruk. Segalanya tampak berbeda bagi Raya. Warna-warna seakan memudar, suara menjadi samar, dan makanan tak lagi berasa. Ia merasa terasing bahkan dalam lingkungan yang dulu terasa hangat. Ia mulai mempertanyakan eksistensinya. Suatu malam, setelah serangkaian hari buruk, Raya mengalami serangan panik di tengah keramaian. Tubuhnya lemas, nafasnya memburu, dan semua mata seakan menatapnya. Kejadian ini menjadi titik di mana ia sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Alih-alih mencari bantuan, Raya justru semakin menarik diri. Ia mengabaikan panggilan teman, melewatkan pekerjaan, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kelelahan emosional. Di saat ia merasa benar-benar sendirian, seseorang dari masa lalunya bernama Damar kembali hadir. Dengan lembut, Damar mencoba menawarkan bantuan. Namun, Raya masih ragu untuk menerimanya. Damar tidak memaksa Raya untuk berbicara. Sebaliknya, ia hanya berada di sana, menemaninya dalam diam. Ini menjadi awal dari sesuatu yang baru bagi Raya. Kehadiran seseorang yang memahami tanpa harus banyak bertanya. Raya mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang belum ia hadapi dalam dirinya sendiri. Ia mengingat kembali kenangan yang menyakitkan dan mulai menuliskan perasaannya dalam sebuah jurnal. Setelah pertemuan dengan seorang terapis, Raya mulai memahami bahwa dirinya mengalami depresi. Namun, menerima kenyataan ini bukan hal yang mudah. Ada perasaan takut, malu, dan juga harapan yang samar. Dalam perjalanannya, Raya kembali mengalami kemunduran. Ia merasa tidak ada kemajuan, dan rasa putus asa datang menghampiri. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raya merasakan sedikit kebahagiaan. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu ia sukai, seperti melukis dan berjalan-jalan di taman. Raya menghadapi ketakutan terbesarnya. Ia mengunjungi tempat yang penuh kenangan bersama orang yang paling dicintainya. Ini menjadi langkah besar dalam proses penyembuhannya. Seringkali Raya merasa bersalah saat mulai merasa lebih baik. Seolah-olah ia mengkhianati kenangan orang yang telah pergi. Namun, ia belajar bahwa tidak apa-apa untuk melanjutkan hidup. Raya perlahan kembali ke dunia. Ia mulai bekerja dengan lebih baik, menerima ajakan teman, dan bahkan mempertimbangkan kemungkinan untuk mencintai lagi. Dalam akhir cerita ini, Raya menuliskan surat terakhir untuk orang yang telah pergi, mengungkapkan segala perasaannya, dan akhirnya mengizinkan dirinya untuk benar-benar melepaskan. Dengan hati yang lebih ringan, Raya mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kesedihan masih ada, tetapi ia tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ia telah belajar bagaimana hidup berdampingan dengan luka tanpa harus terus-menerus menderita. Raya kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi takut untuk meminta bantuan, tidak lagi menolak kebahagiaan. Ia sadar bahwa hidup adalah tentang jatuh dan bangkit lagi,
tentang menerima luka dan tetap melangkah ke depan.